Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas soal SKB, analis laboratorium. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, jenis antingen yang ada pada sel darah merah disebut A. Eritrosit, B. Golongan darah, C. Faktor resus, D. Aglutinasi, E. Leukosit. Jawabannya adalah C. Faktor resus. Di bawah ini adalah contoh dari bakteri gram positif. Manakah salah satu di antara bakteri tersebut yang termasuk dalam contoh golongan gram negatif? A. Staphylococcus, B. Escherichia coli, C. Streptococcus, D. Bacillus, E. Telur cacing. Jawabannya adalah B. Escherichia coli. Harga normal clotting time adalah A. 2-4 menit, B. 2-8 menit, C. 3-15 menit, D. 5-20 menit, E. 20-25 menit. Jawabannya adalah C. 3-15 menit. Pada pemeriksaan golongan darah, secara langsung kita dapatkan bahwa anti A negatif, anti B positif. Maka golongan darahnya adalah A, B, B, C, AB, D, O, E, ABO. Jawabannya adalah B. Golongan darah B. Kadar HB orang dewasa laki-laki normal sebesar A. 10-12 mg per dl, B. 10-13 mg per dl, C. 12-13 mg per dl, D. 14-18 mg per dl, E. 13-20 mg per dl. Jawabannya adalah yang D, 14-18 mg per dl. Seorang pria datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sperma. Ternyata setelah melakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 1 ml air mani ditemukan kurang dari 20 juta sperma. Pria tersebut mengalami oligospermia. Hal yang dapat menjadi penyebab utama mengapa jumlah sperma sedikit yaitu A. Faktor kesehatan, B. Lingkungan, C. Gaya hidup, D. Pembengkakan pada testis, E. Benar semua. Jawabannya adalah D. Pembengkakan pada testis. Seseorang ingin memeriksa kadar SGOT dan SGPT. Ternyata sebelum pengambilan sampel untuk pemeriksaan tersebut, pasien melakukan aktivitas fisik yang berat. Sebagai seorang analis, apa yang Anda lakukan terhadap sampel tersebut? A. Menerima sampel dan melakukan pemeriksaan, B. Menolak sampel dan melakukan pemeriksaan, C. Menerima sampel dan tidak melakukan pemeriksaan, D. Menolak sampel dan tidak melakukan pemeriksaan, E. Menolak sampel dan memberi penjelasan sebelum dilakukan sampling. Jawabannya adalah yang E. Menolak sampel dan memberi penjelasan sebelum dilakukan sampling. Prinsip pemeriksaan hemoglobin menjadi hematin adalah metode A. Sahli, B. Alkali hemat, C. Tallquist, D. Cyanmethemoglobin, E. Cooper sulfat. Jawabannya adalah A. Sahli. Penggunaan NaCitrat pada pemeriksaan LED West-Green dapat diganti dengan A. NaCl fisiologis, B. Aquades, C. Turk, D. EDTA cair, E. Tidak dapat diganti. Jawabannya adalah A. NaCl fisiologis. Pertanyaan selanjutnya, sebelum dilakukan pengambilan darah, biasanya seorang analis sudah mempersiapkan tabung yang sudah berisi antikoagulan. Bila dalam tabung tersebut berisi 5 mg EDTA, berarti darah yang akan dimasukkan ke dalam tabung tersebut adalah sebanyak
A. 1 mili, B. 2 mili, C. 5 mili, D. 10 mili, E. 12 mili. Jawabannya adalah yang C. 5 mili. Seorang analis melakukan pemeriksaan kultur urin pada pembenihan agar mekonsei. Setelah diinkubasi 24 jam 37 derajat Celcius, didapatkan koloni dengan pigmen hijau yang merembes hingga ke dalam pembenihan. Bakteri apakah yang memiliki ciri seperti yang terdapat pada media tersebut? A. Pseudomonas aeruginosa, B. Protus vulgaris, C. Acinetobacter sp, D. Salmonella sp, E. Serratia marquescens. Jawabannya A. Pseudomonas aeruginosa. Pada saat terjadi infeksi pada tubuh manusia, maka tubuh akan menunjukkan pertahanan respon imun terhadap infeksi tersebut dengan menunjukkan respon imunitas yang ditujukan dengan adanya peningkatan leukosit. Hal ini dapat terlihat pada pemeriksaan Difcon yang menunjukkan peningkatan pada sel. Sel apakah yang menunjukkan peningkatan pada kondisi di atas? A. Monosit, B. Neutrophil segment, C. Eosinofil, D. Basofil, E. Limfosit. Jawabannya adalah B. Neutrophil segment. Pada pemeriksaan feses secara mikroskopis dengan menggunakan direct preparat eosin 2%, ditemukan telur cacing dengan ciri-ciri dinding luar terdiri dari lapisan albumin dengan permukaan berupa tonjolan-tonjolan yang berwarna kecoklatan dan dinding bagian dalam terdiri dari lapisan vitelin. Apakah spesies dari telur cacing tersebut? A. Ascaris lumbricoides, B. Trichuris trichuria, C. Enterobius vermicularis, D. Necator americanus, E. Ancylostoma duodenal. Jawabannya adalah Ascaris lumbricoides. Seorang pasien berusia 62 tahun datang ke dokter dengan tanda-tanda ikterus. Pasien ini diketahui baru saja pulang dari mengunjungi cucunya di daerah transmigrasi di Kalimantan. Pada formulir permintaan pemeriksaan ke laboratorium, dokter memberikan tanda untuk tes urin, bilirubin, dan urobilinogren, dan kimia darah. Bagaimanakah penanganan spesimen urin yang baik? A. Spesimen urin secepatnya dibuat alkalis. B. Spesimen urin disimpan dalam freezer sebelum dianalisa. C. Spesimen urin pagi dengan penambahan 1 tetes formalin. D. Spesimen urin dilindungi dari cahaya dan segera dianalisis. E. Dipilih urin sewaktu dengan penambahan natrium karbonat. Jawabannya adalah D. Spesimen urin dilindungi dari cahaya dan segera dianalisis. Pertanyaan selanjutnya, seorang ibu berusia 56 tahun datang ke dokter dengan keluhan sudah beberapa hari sakit pinggang. Setiap kali berkemih terasa panas dan sedikit sakit. Dokter memberinya pengantar ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan urin rutin. Diagnosa dokter pasien tersebut mengalami ISK. Unsur apakah yang terdapat dalam sedimen tersebut? A. Epitel, B. Leukosit, C. Eritrosit, D. Kristal oksalat, E. Kristal asam urat. Jawabannya adalah B. Leukosit. Seorang pasien mengalami batuk berkepanjangan. Dokter memberikan pengantar ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan bakteri tahan asam dan kultur sputum untuk Mycobacterium tuberculosis. Apakah nama media yang digunakan untuk identifikasi bakteri tersebut? A. McConkey, B. Blood agar plate, C. Lewensen-Jensen, D. Natrium agar, E. Muller-Hilton. Jawabannya adalah C. Lewensen-Jensen. Seorang pasien perempuan atas rujukan dokter minta memeriksakan sedimentasi urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin didapatkan data pemeriksaan urin berwarna kehijauan.
agak keruh, pH 6,3 dan berat jenis 1021. Sampel urin ditampung dalam tabung sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Filtrat dibuang dan disedimentasi dibuat preparat. Jenis kristal apakah yang paling banyak ditemukan sampel urin tersebut? A. Kalsium oksalat, B. Triple fosfat, C. Asam urat, D. Kalsium karbonat, E. Kalsium fosfat. Jawabannya adalah A. Kalsium oksalat. Seorang pasien laki-laki 36 tahun diminta memeriksakan cairan sperma oleh dokter dan diberikan informasi tentang persiapan, pengambilan, penampungan, dan penanganan sampel. Pada waktu yang ditentukan, sampel diterima jam 9 waktu Indonesia Barat dalam wadah lebar dan tertutup. Proses pemeriksaan manakah yang paling tepat untuk dapat memberikan hasil yang akurat? A. Pemeriksaan harus segera dimulai pada jam 9. B. Pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 9.20. C. Pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 10.20. D. Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 20 menit. E. Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit. Jawabannya adalah B. Pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 9.20. Seorang analis melakukan pemeriksaan protein dalam urin pasien atas permintaan dokter yang didiagnosa menderita multiple myeloma. Sebagai tes penyaring, digunakan metode carik-celup dengan hasil pemeriksaan protein urin negatif, sehingga metode harus dikonversi dengan metode didih bank. Pada kasus tersebut, alasan apakah yang paling tepat dilakukan konversi metode? A. Metode carik-celup hanya sensitif terhadap globulin. B. Metode carik-celup hanya sensitif terhadap albumin. C. Metode carik-celup hanya sensitif terhadap hemoglobin. D. Metode carik-celup hanya sensitif terhadap mukoprotein. E. Metode carik-celup hanya sensitif terhadap Benzojones protein. Jawabannya adalah yang B. Metode carik-celup hanya sensitif terhadap albumin. Seorang analis melakukan pemeriksaan kontrol kadar glukosa. Hasilnya 115 mg per dl. Dimasukkan ke dalam chart dan hasil tersebut masuk dalam range plus 2 SD. Hasil kontrol hari kemarin juga masuk plus 2 SD. Kemudian melakukan pengujian terhadap 30 sampel. Semua hasil pemeriksaan kadar glukosa di atas 200 mg per dl. Tindakan apa yang tepat dilakukan menghadapi hal tersebut? A. Mengecek alat. B. Langsung memvalidasi hasil tersebut. C. Mengulangi pemeriksaan kontrol. D. Mengkonsultasikan dengan penyelia. E. Mengecek alat, reagen, dan mengulangi pemeriksaan. Jawabannya adalah E. Cukup sekian dulu untuk bahas soal SKB CPNS kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam proses belajar menghadapi ujian SKB CPNS. Semangat terus dan jangan lupa tetap subscribe serta like dan komen ya untuk menunggu video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.